Kakak-kakak, senang kembali dapat berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sudah ada Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab dan kakak-kakak yang lain yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi setiap kelas. Namun sebelum kita persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik kepada kami, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kepercayaan untuk dapat menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Kami mau mempersiapkan bahan dengan baik, materi dengan baik, melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dapat menolong kakak-kakak guru sekolah minggu memahami pesan Alkitab dan juga menyampaikan lewat metode pengajaran. Berkatilah ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Hai kakak-kakak, jumpa lagi. Kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan dan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Kita akan membahas kisah tentang Petrus yang diajak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan di dalamnya Tuhan Yesus lalu memberikan tugas kepada Petrus. Kita mau perkenalkan adik-adik tentang Tuhan. Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab. Nah, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Yuk, kita siapkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat kakak-kakak semua. Ayat 15 sampai dengan 19 dari Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah lanjutan setelah Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias dan lalu mereka sarapan bersama. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-15, bagian pertama bacaan firman Tuhan kita, disebutkan sesudah sarapan. Jadi kalau kita mengingat kisah tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan begitu banyak ikan dan Petrus menarik itu ke pinggir, kemudian jumlahnya cukup banyak, 153 ekor. Nah, sesudah sarapan menunjukkan situasi yang luar biasa. Mereka bersama dengan beberapa murid yang lain dan juga ikan-ikan banyak, ada perahu di sana dan ada sarapan, mereka makan bersama. Dan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Kakak yang terkasih, kata mereka bisa merujuk pada ikan-ikan yang banyak, pada perahu, pada jala, pada pekerjaan mencari ikan itu.
Ini mengingatkan Petrus mungkin pada kisah pemanggilan Petrus untuk menjadi murid Kristus pertama kali juga demikian kan, dia dapatkan banyak dan dia lalu sujud menyembah pada Tuhan Yesus dan dia mengatakan, nyalah Tuhan karena aku ini manusia berdosa. Dia sadar, dia tahu ini semua banyak, ini adalah segala sesuatu yang dirindukan sebagai seorang nelayan. Tapi Tuhan mengajaknya untuk menjadi penjala manusia. Kakak ini bisa merujuk pada hal-hal itu. Jadi, apakah kamu mengasihi aku lebih dari segala pekerjaan ini, segala harta benda, segala ikan yang banyak ini? Tapi kata mereka juga bisa merujuk pada para murid-murid yang lain. Pada murid-murid yang bersama-sama dengan Petrus saat ia menjala ikan pada saat itu di Tiberias. Saudara, kalau kita mengingat kisah tentang perjalanannya Petrus, maka kita akan menemukan Petrus ini sosok yang selalu ingin nomor satu. Sama sih seperti beberapa murid yang lain ya, makanya di antara mereka sering ribut ya. Dikisahkan bahwa Petrus selalu ingin menonjol dan dia sangat menonjol memang sikap pemimpinannya, bagaimana dia mengungkapkan engkau adalah Mesias. Petrus lah yang mengungkapkan pertama kali. Dia punya keberanian-keberanian, dia menebas telinga hamba dari pemuka agama pada saat itu, dan itu menunjukkan Petrus mau tampil dan Petrus punya potensi yang besar. Tapi kalau Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari para murid-murid ini? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Jadi kata mereka bisa merujuk pada hal-hal di seputaran sarapan pada saat itu. Ada ikan yang banyak, perahu, jala, ada makanan-makanan yang tersedia, atau pada para rekan-rekan Petrus sendiri. Jadi kita bisa eh, memilih untuk mana yang menjadi bagian itu. Nah, kakak-kakak yang terkasih, di ayat yang ke-15, 16, 17, sebenarnya kita menemukan ada kata-kata yang berulang-ulang disampaikan, yaitu mengasihi, tahu, kawanan domba, menggembalakan, itu berulang. Di ayat 15 ada, di ayat 16 ada, di ayat 17 juga ada. Dan yang menarik adalah kata yang dipakai oleh penulis Yohanes ini juga beda-beda. Perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, pada ayat 15 dan 16, dia menggunakan kata agapao. Lalu Petrus menjawabnya dengan filio. Tadi ayat 17, Tuhan Yesus lalu menggunakan kata filio dan jawabannya filio. Ya. Lalu sedihlah hati Petrus. Kata tahu juga menggunakan kata yang berbeda, ya. Ada kata oida dan ginosko. Ini merujuk pada tahu banget ya, atau sekedar ya tahu ya. Ini dipakai di ayat 15, 16 dan 17. Bicara soal kawanan domba juga gitu. Arnia dan probatia. Keduanya memang merujuk pada domba yang lebih kecil ya, baik Arnia atau Probatia itu merujuk pada domba yang kecil ya. Tapi kedua kata ini dipakai secara bergantian. Kata menggembalakan juga begitu. Posko dan poimaino ini juga dipakai secara bergantian. Banyak penafsir lalu menafsirkan, oh Tuhan tuh ketika bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi? Dia pakai kata agapao pada ayat 15 dan 16. Lalu Tuhan menurunkan standarnya dengan filio karena Petrus hanya menjawab filio begitu. Pada kisah tentang Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, Petrus mengatakan, engkau tahu ya, engkau ginosko ya, tapi akhirnya ia tahu oida, kamu tahu dalam, tahu begitu menyelidiki aku Tuhan. Kata-kata ini bisa menarik kalau kita menggalinya lebih dalam dan menemukan arti-arti di dalamnya. Tapi apapun kata yang dipakai, mau agapopilio atau oida dan ginosko atau kawanan domba yang besar atau yang kecil ya, atau menggembalakan, memberi makan atau memimpin ya, bosko dan poimaino bisa menunjukkan sikap yang berbeda dari menggembalakan. Apapun itu,
Yang pasti adalah Tuhan memberikan tanggung jawab. Tuhan memberikan tugas kepada Petrus. Dan itu diberikan juga kepada kita, para orang-orang percaya. Nah, ini penekanan utama dari pesan firman Tuhan kita. Di ayat 17, kalau kita melihat, di sana disebutkan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Jadi sampai 3 kali. Bagi saya, kata 3 kali ini merujuk pada situasi yang serupa dengan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Peristiwa ini peristiwa yang belum begitu lama setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam proses penyalipan, kemudian Petrus menyangkal, 3 hari Yesus bangkit, dan ada banyak proses penampakan diri beberapa waktu. Dan ini adalah ruang di mana Petrus mungkin menjadi ingat lagi. Jadi apakah aku ini yang nampaknya hebat, mengenal Kristus sebagai Mesias, paling menonjol, lebih dari para murid yang lain, selalu ingin nomor 1, ternyata pernah menyangkal. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, sampai 3 kali menjadi sedihlah hati Petrus. Karena Tuhan sampai 3 kali menyelidiki. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Makanya dalam perkataan Petrus, dia menjawab pada ayat 17 nih. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus menegaskan, kamu tahu siapa aku, Tuhan. Aku ini murid yang menyangkal. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Tuhan tahu semua. Yang menarik, Tuhan mengatakan, aku tahu semuanya lah, kira-kira begitu. Tapi tetap, gembalakanlah domba-domba. Ini menegaskan bahwa Petrus tetap diberikan tanggung jawab dan tugas oleh Tuhan, apapun yang dia miliki. Bagaimanapun buruknya dia. Tapi Tuhan kembali mau meminta Petrus, memberi tugas dan tanggung jawab pada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Ini ditegaskan kembali di ayat akhirnya, 18 dan 19. Petrus dulu bisa menyangkal, bisa selalu menonjolkan diri ya, karena dia masih muda. Dia mau menunjukkan siapa aku, begitu. Dia bisa kemana saja, dia mau apa saja. Itu menegaskan tentang kemudaannya dia. Tapi Tuhan lalu menegaskan, ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menuruti orang dan menuju kepada jalan yang tidak kau kehendaki. Nah, refleksi dari bagian ini pada ayat 19 disebutkan, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Artinya Petrus akan benar-benar menjadi alat Tuhan diperkenalkan. Petrus menunjukkan bagaimana dia menunaikan tugas dan tanggung jawab mengembalakan domba itu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya diberikan tugas, tapi Petrus juga kelak menunaikan tugas dengan baik. Dalam seluruh bacaan ini, kakak-kakak, kita menemukan 3 hal penting. Bahwa Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu masa lalu kita seperti Petrus. Tuhan tahu siapa Petrus. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Tapi Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada kita yang mau percaya kepadanya, mau mengasihinya. Dan mengasihi Tuhan dan sesama adalah fondasi penting. Pertanyaan bagi kita adalah, sungguhkah kita benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab ini sebagai tugas dan tanggung jawab dari Tuhan? Apakah kita benar-benar mendasari seluruh pelayanan kita ini dengan mengasihi Tuhan dan sesama? Atau sekedar mencari pengakuan diri? Ingat, Tuhan kenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Maka dasarilah seluruh pelayanan kita dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sehingga kita bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab itu seperti Petrus menunaikan tugasnya. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pesan firman Tuhan di mana Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab pada Petrus kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengar bagaimana metode pengajaran di kelas Batita Balita oleh Kak Pendeta Agus Gunawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Bina Warga YKB GKI TV. Kakak-kakak, kita mau mendengarkan Kak Pendeta Agus Gunawan akan menyampaikan bahan pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Mari silahkan Kak Agus Gunawan. Halo, salam sejahtera kakak-kakak GSM dimanapun kakak berada. Kita ketemu lagi dalam persiapan guru sekolah minggu Bina Warga dengan YKB. Dan hari ini kita akan sama-sama menyiapkan untuk kelas Batita dan Balita, ya. Susah-susah gampang nih, karena tema kita hari ini adalah Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab. Bacaannya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya ke-19, dan ini berkisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid di Danau Galilea, dan di sana para murid kembali ke pekerjaan mereka sebagai nelayan. Lalu di situ Yesus berjumpa dengan mereka dan bercakap-cakap terutama dengan Simon Petrus. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ayat hafalan yang diambil adalah Yohanes 21 ayat 17c. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, ya. Jadi ayat hafalannya kita bisa pakai gerakan nih kakak-kakak, ya. Kita bisa pakai bahasa isyarat, sign language untuk anak-anak tunarungu. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, dihafalin ya. Jadi kata-katanya kita bisa dengan menunjuk engkau. Taunya di sini, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, ya. Jadi engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, ya. Jadi engkaunya nunjuk, tahu, mengasihi di sini engkau. Jadi anak-anak ada gerakan dalam menghafal ayat hafalan. Nah, kakak-kakak, dalam bercerita untuk anak-anak kelas Batita dan Balita, kita bisa mulai dengan mengajak mereka bernyanyi. Lagunya pasti sudah tahu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Nah, ketika menyanyikan lagu ini kakak-kakak kita bisa melakukan sedikit permainan, ya. Misalnya kakak-kakak menyediakan sebuah spidol di tangan. Jadi kalau kita bilang, kalau spidol ini kakak naikkan ke atas suaranya keras, tapi kalau suaranya di sini sedang-sedang saja, tapi kalau spidolnya ke bawah maka suaranya pelan. Jadi ketika nyanyi, misalnya kita mulai dengan suara biasa dulu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Nah, itu bisa diinovasi, dilakukan seperti itu kakak, supaya anak-anak belajar untuk mengikuti berdasarkan tongkat. Kita bisa bilang juga ini adalah tongkat dirijen. Nah, setelah itu ketika guru sekolah minggu sudah memimpin, kita boleh meminta anak-anak satu atau dua anak untuk maju ke depan untuk mereka menjadi dirijennya, dan mereka boleh naikin tongkatnya ke atas, ke bawah, dan teman-teman yang lain bernyanyi sesuai dengan perjanjian tadi, ya. Kalau tongkatnya ke atas dia akan bernyanyi lebih keras, sedang, dan lebih pelan gitu, ya. Nah, bisa juga kalau iseng bawah sedikit, bawah lagi, artinya nggak ada suara dalam hati. Tapi kalau udah balik ke tengah, mereka mesti menyanyi lagi sesuai dengan kalimat yang dinyanyikan dalam hati itu gitu, ya. Nah, itu di awal kakak bisa mengajak mereka menyanyi dengar dia panggil nama saya, dan setelah itu kita juga bisa bermain dengan mereka. Kita bisa bermain, pertama permainan adalah dengar kata papa dan mama gitu, ya.
Oke, jadi kalau kita bilang dengar kata papa dan mama, anak-anak bereskan mainan yuk. Nah, kalau bisa nanti di kelas sekolah minggunya ada mainan-mainan yang coba kakak-kakak berantakan sedikit gitu ya. Lalu anak-anak untuk mengambil mainan itu atau kertas atau bola atau apapun juga itu bisa kita pakai. Lalu kemudian dengar kata papa dan mama, anak-anak lipat tisu yuk. Nah, lalu kita beri tunjuk ada tisu yang kita lipat jadi berapa lipatan dan mereka belajar melipat di situ gitu ya. Lalu ada juga buku yang berantakan misalnya anak-anak rapikan buku yuk. Kita mikirnya halo anak-anak kita beresin ruangan yuk misalnya segala macam. Jadi ini dalam rangka anak-anak mendengar gitu ya dan melakukan apa yang papa dan mamahnya minta gitu ya. Minta tolong atau ambilkan gelas atau apapun juga. Jadi kita bisa bermain dulu di awal untuk mendengarkan papa dan mama. Nah, setelah bermain, setelah bernyanyi kakak-kakak, kita bisa masuk dengan sebuah pertanyaan dulu. Anak-anak siapa di sini yang sayang papa dan mamanya? Kalau misalnya mereka tidak punya papa dan mama, ada juga yang mungkin sudah kehilangan papa mama sejak kecil. Bisa juga di antara oma opa atau siapapun juga siapa yang sayang dengan oma dan opa atau papa dan mamanya. Dan ketika ditanya biasanya anak-anak akan angkat tangan dan di situ kita bisa mulai bertanya, anak-anak yang sayang papa dan mama apakah suka misalnya nanti kakak coba sebutkan kalau yes kalian katakan yes gitu ya. Kalau salah berarti katakan tetot gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ketika kita buka anak-anak yang sayang papa mama apakah suka marah-marah? Mereka harus pilih tetot gitu ya. Jangan yes gitu ya, harus tetot gitu sama-sama ya. Apakah suka malas? Tetot. Ya, loh. Apakah anak-anak suka rajin? Yes, kalau rajin ya. Apakah suka mendengar kata papa dan mama? Yes, mereka ya. Apakah rajin ke gereja? Yes, mereka seperti itu. Lalu apakah suka cubit teman? Tetot gitu ya. Lalu apakah suka berdoa? Yes, mereka gitu ya. Apakah suka membereskan mainannya? Yes lagi. Nah, itu kalau anak-anak ciri yang sayang papa dan mama. Oh, berarti kalau anak-anak yang sayang dan papa mamanya, artinya dia melakukan hal-hal yang baik ya. Berarti itu tanda sebagai anak yang sayang. Nah, dari situ saudara kita bisa masuk ke dalam cerita. Di Alkitab ada satu murid Tuhan juga yang sayang sama Tuhan Yesus, namanya Petrus ya. Petrus ini adalah seorang nelayan ya. Jadi pada waktu Yesus bangkit, mereka sudah bertemu Yesus, tapi kemudian mereka kembali ke pekerjaan mereka semula sebagai nelayan ya. Nah, ketika mereka sedang mencari ikan, semalam-malaman nggak dapat ikan, tiba-tiba mereka mendengar orang di pantai berteriak gitu ya. Coba lempar jalamu ke sebelah sana gitu ya. Dan mereka mengikuti apa perintah orang itu. Dan ketika dilempar ke sebelah sana, ternyata ikan dalam jumlah banyak, mereka dapat gitu ya. Nah, ketika mereka dapat ikan dalam jumlah banyak, Petrus ingat ya, dia punya pengalaman yang sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia langsung melompat dari perahunya dan bilang, itu Tuhan, itu guru, itu Tuhan gitu ya. Dia langsung menuju kepada Tuhan ya. Dan di situ ceritanya murid-murid makan bersama dengan Tuhan di situ. Nah, ketika makan bersama itu adik-adik gitu ya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau gitu ya. Dan Petrus ditanya oleh Tuhan sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan tanya, apakah engkau benar mengasihi aku? Petrus nangis dan mengatakan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau aku ini mengasihi engkau, ayat hafalan tadi ya, engkau tahu aku mengasihi engkau, gitu ya. Maka disitulah Tuhan yakin kalau Petrus mengasihinya, maka Tuhan percaya untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Petrus. Tugasnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, sayangilah murid-muridku. Sayangilah orang-orang yang sudah aku kasihi. Ya, Petrus diminta menjadi gembala bagi sesamanya. Nah, itu tugas yang diberikan Tuhan. Dan sampai tua, sampai akhirnya Petrus juga harus mati karena nama Tuhan. Petrus mengasihi Tuhan dan terus menjadi gembala yang baik bagi sesamanya. Nah, lalu kita diakhiri dengan bertanya, apakah anak-anak mengasihi Tuhan Yesus enggak?
Lalu mereka diminta menjawab dengan bahasa isyarat. Engkaunya ke atasnya ke Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, gitu ya. Nah, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, cirinya apa? Nah, kita tanya. Sayang papa mama, yang tadi ya, rajin belajar, rajin ke gereja, dan sebagainya. Nah, hari Minggu ini Batita Balita belajar untuk mengasihi orang yang mereka kasihi dan mendengarkan, juga siap untuk menerima tugas dari orang yang mereka kasihi. Demikian kakak-kakak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, persiapan kelas Batita dan Balita, semoga ini bisa menolong kakak-kakak mengembangkan cerita pesan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kelas Batita dan Balita. Saya Agus Gunawan, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Agus Gunawan yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas Batita Balita. Kita sekarang mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih Kak Agus Gunawan yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Mari silahkan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan saat ini saya ingin berbagi kisah, berbagi metode cerita khususnya untuk anak kelas kecil. Nah, saya akan berbagi layar untuk bahan persiapan kita. Ya, inilah bahan kita tentang Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab seperti tadi yang telah dipaparkan di awal video ini. Nah, mari bersama-sama kita mau lihat satu persatu bagian dalam pengajaran ini ya. Yang pertama, apa sih tujuan ceritanya bagi kelas kecil ini? Yang pertama, kita mau mengajak kepada anak-anak supaya anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberi tugas dan tanggung jawab kepada Petrus. Berarti kita fokusnya menceritakan kisah Yesus yang telah bangkit dan mau menjumpai Petrus gitu ya. Dan kedua, dalam pembagian cerita ini kita mengajak anak-anak untuk bersiap melakukan setiap tugas yang diberikan kepada mereka ya, baik itu oleh guru, kepada orang tua. Mereka mau menyambutnya, mau melakukannya dengan kesungguhan hati. Nah, fokus cerita kita pada anak-anak ada 3 gitu ya. Yang pertama fokus kepada Petrus, fokus pada Yesus, dan fokus pada pengutusan yang diberikan oleh Yesus gitu ya. Dari ketiga bagian ini kita fokus ceritanya ada pada bagian Yesus memulihkan para murid ya, memulihkan dari segala persoalan yang saat ini mereka alami. Maka kita bercerita tentang 3 hal ini. Nah, kalau sudah, maka di bagian awal kita bisa menceritakan terlebih dahulu, mengajak anak-anak untuk mengingat kembali Petrus gitu ya. Nah, saya mengajaknya dengan cara menggunakan
tebak-tebakan hewan. Karena Petrus kan sangat erat kaitannya dengan bagaimana ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dengan ayam yang berkokok 3 kali seperti yang Yesus ingatkan ya. Maka di bagian awal kita bisa menerapkan ini untuk mengenal hewan, misalnya menggunakan gambar, menggunakan suara ya, atau dengan gambar tadi ya. Misalnya gambar. Nah, anak, ini gambar apa ya? Misalnya seperti contoh ini. Oh, ini gambar kukang. Oh, dia itu ada di mana ya dia? Oh, di batang pohon. Dia kerjaannya tidur terus gitu ya. Wah, ini bisa dilihat kan gitu ya, pakai ciri-cirinya lewat gambar. Anak-anak suruh menebak. Atau mungkin kita bisa dengan menggunakan suara. Anak-anak, kalau hewan suaranya mbe, itu hewan apa ya? Atau wah, gitu ya. Bagaimana suara gajah gitu ya. Oh, itu adalah gajah gitu ya. Artinya kita mencoba mengenalkan hewan ini. Yang terakhir kita bisa menggunakan gerakan misalnya. Oh, coba dikepak-kepakkan. Oh, bukan burung misalnya. Oh, mau tambahin suara kukuruyuk. Oh, apa itu ya hewannya? Oh, itu adalah ayam. Nah, baru kemudian kita masuk kepada bagian untuk mau masuk ke cerita. Nah, dari hewan-hewan yang tadi kakak-kakak ceritakan, ada salah satu hewan yang berkaitan erat dengan salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, hewan apakah itu yang berkokok? Apa? Iya, ayam. Ingat enggak? Ayam ini berkokok 3 kali mengingatkan kepada salah satu murid Tuhan Yesus. Namanya siapa? Siapa? Iya, murid Tuhan Yesus bernama Petrus. Mengapa? Oh, karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan jauh-jauh hari supaya Petrus tidak jatuh dalam dosa. Ya, ketika ia mengatakan, oh Tuhan, aku tidak akan menyangkali engkau. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan ketika itu kemudian kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Para murid ini kemudian berhamburan ya, mereka ketakutan. Bahkan salah satunya adalah Petrus. Dia sungguh menyesali telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, ceritanya kemudian dilanjutkan ketika Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus sudah digambarkan oleh Maria Magdalena, Yesus menjumpai Thomas gitu ya. Yesus memperlihatkan bahwa ini lukaku, ini loh tanganku yang dipaku, ini loh lambungku yang disayat. Nah, misalnya dilanjutkan ketika Yesus berjumpa kembali dengan para murid gitu ya. Nah, fokusnya adalah ketika Yesus mau mengampuni. Nah, ini kakak-kakak bisa menggunakan gambar atau menggunakan video ya, yang memperlihatkan bagaimana Yesus memanggil para murid ya setelah mereka melakukan pekerjaan gitu ya, sehingga para murid juga tidak bingung. Wah, itu tahu, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus yang adalah guru kita yang telah bangkit gitu ya. Nah, ketika melakukan perjumpaan itu, Yesus secara khusus berjumpa dengan Petrus ya. Dan di sana Yesus memulihkan Petrus dari segala perasaan yang ia alami gitu ya. Ketika Yesus menjumpai Petrus, apa yang terjadi? Petrus menyesal. Oh, aku menyesal sudah melakukan menyangkal Yesus gitu ya. Ia merasa bersalah, ia berjumpa dengan Yesus, kemudian aku salah berat ini, aku mau meminta maaf, aku mau mengaku salah, aku mau bertobat karena Tuhan. Nah, bagian ini juga bisa diingatkan oleh pada anak-anak. Nah, gimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak atau teman-teman berbuat salah, teman-teman menyesali nggak perbuatannya? Misalnya sudah mengganggu temannya sampai temannya nangis, menyesal nggak? Apa? Oh, malah senang. Oh ya, tidak boleh loh ya kayak gitu ya. Kalau kita berbuat salah, kita harus menyesal, kita harus mau meminta maaf atas perbuatan yang telah kita lakukan. Itu artinya kita menjadi anak-anak yang bijak gitu.
Ya. Nah, kemudian kita bisa fokus kembali pada cerita Yesus bersama dengan Petrus gitu ya. Nah, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali loh. Apakah engkau mengasihi aku? Wah, jawab Petrus. Dia mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, 1 kali Yesus bertanya, Petrus menjawab. Yang kedua, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Wah, nampaknya Petrus belum sadar akan kesalahannya. Dan yang ketiga kalinya Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian mungkin dia berpikir sejenak dan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ternyata pengulangan dari pertanyaan Yesus ini membawa sebuah peranan penting untuk mengingatkan Petrus, supaya Petrus mengingat kesalahan yang sudah ia lakukan. Penyesalan tadi ditindaklanjuti atau direspon dengan dia juga jangan sampai mengulangi kejadian yang sama. Jangan hanya iya dalam perkataan saja, tetapi juga diwujudkan dalam sebuah tekad, semangat untuk mewujudkannya. Sehingga pengulangan yang dilakukan Yesus itu menandakan tentang sebuah hal yang penting, supaya Petrus bukan hanya percaya dengan perkataan-perkataannya saja gitu ya, mengaku kepada Tuhan, berjanji pada Tuhan, tetapi juga dengan kesungguhan hati mau melakukannya. Dan apa yang dikatakan Yesus dari 3 pertanyaan ini gitu ya, kita bisa melihat apa yang dikatakannya ya. Ia meminta kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku. Siapakah domba-dombaku itu? Di sini merujuk kepada para murid yang lainnya, sesama yang lainnya, umat manusia yang lainnya gitu ya. Maka Yesus mempercayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku dengan berkata, ikutlah aku. Ya. Dan bagian ini juga menjadi sebuah bagian dari pemulihan yang dialami oleh Petrus. Yang Petrus tadinya hanya sekedar reaktif gitu ya, wah apa-apa langsung direspon, apa-apa dan direspon, tetapi tidak diwujudkan dengan perwujudan sikap, jadi hanya cuma omongan gitu ya. Nah, dia diajak Tuhan untuk melakukan dengan kesungguhan hati, dengan melakukannya, berbuat sesuatu hal yang dapat terlihat gitu ya. Maka dari kisah ini kita juga belajar untuk mematuhi perintah ya. Kalau tadi Tuhan mengatakan dia memberikan tugas kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku, demikian juga dengan kita menggembalakan domba-domba. Siapakah domba-domba itu? Itu adalah sesama kita. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengasihi, untuk memperhatikan gitu ya. Salah satu contohnya misalnya, tindakan mengasihi itu bisa diwujudkan dengan cara kita patuh pada perintah. Misalnya perintah pada orang tua gitu ya. Kalau teman-teman disuruh untuk beresin mainan, ntar Pi aku masih mau mainan dulu gitu. Wah, sampai diingetin, ayo dibereskan, ini sudah jamnya loh buat kamu belajar gitu. Ntar Pi. Nah, artinya kalau masih menunda-nunda, teman-teman belum patuh gitu ya. Kalau sudah patuh, mesti katakan, iya Mi, aku mau beresin. Kalau misalnya masih main 5 menit lagi, habis itu aku mau beresin. Nah, itu artinya teman-teman sudah patuh gitu ya. Atau patuh kepada guru, dikasih tugas ya berarti teman-teman mengerjakan gitu. Nah, itu bisa kita tekankan kepada anak-anak. Artinya wujud kepatuhan itu dengan cara kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Baik orang tua, baik guru, setiap tugas yang diberikan itu buat kebaikannya siapa? Apakah buat kebaikannya mami papi, buat kebaikannya guru? Oh tidak, tapi untuk kebaikan dari teman-teman, supaya teman-teman menjadi lebih pintar, menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga teman-teman menjadi anak-anak yang bijak. Nah, itulah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak ya, dengan ilustrasi gambar hewan, kemudian mengingatkan Petrus, kemudian yang terakhir kita mengingatkan bagaimana Yesus bertanya sampai dengan 3 kali, dan diakhiri dengan mengajak anak-anak untuk patuh kepada perintah pada orang tua dan kepada guru. Nah, ide aktivitas yang saya usulkan adalah seperti ini kakak. Nah, kakak bisa mengajarkan anak-anak untuk membuat domba gitu ya.
Nah, ini yang gambar sebelah kiri yang ada 2 lubang ini bisa dimasukkan jari gitu ya. Wah, nanti seperti kaki-kakinya gitu ya. Nah, ini bisa jadi pembatas Alkitab atau bisa jadi untuk hiasan gitu ya, untuk memperlihatkan kita itu harus menggembalakan domba-domba Tuhan. Nanti kita harus mengasihi. Kalau mengasihi berarti kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh menjahili temannya. Kita harus patuh kepada firman Tuhan. Seperti domba gitu kan, kalau ada gembala dia patuh gitu ya. Tetapi kalau nggak ada gembala, wah dia bisa lari sana kemari gitu ya. Dia bisa dimangsa oleh serigala, singa, hewan-hewan buas gitu ya. Atau juga bisa menggunakan aktivitas menggambar domba kemudian diberikan kapas gitu ya. Nah, gambar ini mengingatkan anak-anak untuk menggembalakan domba-domba, menjaga domba gitu ya. Artinya mematuhi segala perintah, mengasihi dan mewujudkan cinta kasih Tuhan. Nah, itu dia kira-kira ide untuk kelas kecil. Ide ini dapat dikembangkan lagi dengan cara yang lebih kreatif gitu ya. Saya mendorong kakak untuk mengembangkan ide-ide. Kalau misalnya mau menggunakan ide ini, bisa dikembangkan lagi menjadi yang lebih kreatif. Saya percaya kakak-kakak juga bisa berpikir secara kreatif. Nah, itu dia bahan ajar kita. Selamat mempersiapkan bahan ajar ini untuk mengajar di hari Minggu besok. Semangat, jangan lupa ya untuk mempersiapkan bahan ajar dengan sungguh-sungguh. Mari mengajarkan kepada anak-anak dengan penuh cinta kasih. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Kita sekarang menuju Kak Yunike yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang kembali dapat berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita mau mendengarkan Kak Yunike yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar. Mari silakan Kak Yunike. Halo kakak yang dikasih Tuhan. Pada saat ini saya akan berbagi ide dan metode untuk tema Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab. Secara khusus untuk kelas besar. Nah, bacaan untuk tema ini, seperti yang tadi sudah kita sama-sama baca, diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Ada 2 tujuan yang mau disasar dalam pertemuan ini. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberi tugas dan tanggung jawab kepada Petrus. Nanti berarti kita akan sama-sama belajar siapa tokohnya, apa yang terjadi, percakapan apa yang terjadi antara Yesus dengan Petrus, dan bagaimana akhirnya seperti itu. Dan yang kedua, kita akan mengajak anak-anak untuk siap untuk melakukan tugas menjadi gembala bagi teman-temannya. Mungkin kita bertanya-tanya, emang bisa anak menjadi gembala bagi teman-temannya?
Saya mau katakan bisa. Nah, mungkin pertama-tama kita perlu memaparkan secara singkat terlebih dahulu apa peran gembala. Saya tadi secara singkat, peran gembala adalah merawat dan membimbing. Dan kasih itulah yang memampukan anak-anak merawat dan membimbing. Tugas mengasihi yang merawat dan membimbing itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan demikian juga kepada anak-anak. Mungkin nanti bentuknya kita sesuaikan dengan usia anak-anak. Misalnya salah satu contohnya adalah menegur teman yang salah. Menegur teman yang berbuat salah adalah salah satu tindakan membimbing dan itu seperti tindakan atau peran gembala. Lalu ada usulan permainan atau aktivitas yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kakak-kakak kita dapat bersama-sama bermain, apakah engkau mengasihiku? Jadi nanti anak-anak diajak untuk membuat lingkaran. Lalu ada satu anak yang di tengah. Nah, anak yang di tengah ini nanti akan bertanya ke salah satu anak-anak yang ada di lingkaran, apakah engkau mengasihiku? Nah, biasanya justru jawabannya adalah tidak, saya mengasihi orang yang misalnya memakai baju hitam. Nah, dalam permainan ini kita dapat modifikasi. Justru kita akan mengajak anak-anak untuk menjawab iya. Jadi misalnya anak yang ada di tengah menggunakan baju berwarna putih. Lalu nanti anak itu akan bertanya kepada salah satu anak yang ada dalam lingkaran, yang ada di lingkaran. Dia akan bertanya, apakah engkau mengasihiku? Nah, anak yang ada di lingkaran itu akan menjawab, iya, saya mengasihi orang yang menggunakan baju putih. Nah, jadi nanti anak-anak lain yang menggunakan baju putih akan berpindah-pindah tempat. Jadi nanti anak yang tidak mendapatkan tempat atau terlambat mendapatkan tempat akan menjadi anak yang berada di tengah lingkaran. Nah, contoh lain misalnya anak tersebut kemudian menggunakan sepatu. Jadi nanti dia bertanya kepada salah satu anak yang ada di lingkaran. Apakah engkau mengasihiku? Nah, anak yang ada di lingkaran harus melihat ciri-ciri anak yang ada di tengah lingkaran tersebut. Lalu menjawab, iya, saya mengasihi orang yang menggunakan sepatu. Lalu nanti anak-anak yang menggunakan sepatu juga dapat saling berpindah tempat. Nanti selanjutnya demikian, jika ada anak yang terlambat atau tidak mendapatkan tempat, anak tersebutlah yang akan berada di tengah dan bertanya, apakah kau mengasihiku kepada anak-anak lain yang ada di lingkaran. Itu games yang pertama. Dalam games ini kita dapat mengajak anak-anak untuk berefleksi bahwa ketika saya mengatakan ya, saya mengasihimu, ada tindakan yang saya lakukan yaitu berpindah tempat. Nah, yang kedua, kita dapat mengajak anak-anak membayangkan ketika mereka memiliki hewan peliharaan. Atau bahkan kakak juga dapat mengajak anak-anak untuk membawa hewan peliharaannya. Tetapi juga pertimbangkanlah lokasi yang akan digunakan atau hewan yang akan dibawa. Misalnya yang dapat dibawa seperti ikan masih oke untuk dibawa. Lalu anak-anak diajak untuk berinteraksi bagaimana kita merawat hewan peliharaan tersebut. Di sini kita merefleksikan bersama-sama bahwa tindakan kasih kita kepada hewan peliharaan kita diwujudkan dengan kita merawat hewan peliharaan kita tersebut. Yang ketiga, kita dapat bersama-sama bermain tebak gambar atau tebak gaya. Jadi nanti misalnya guru sekolah minggu membisikkan kepada satu anak tindakan kasih, contohnya membantu orang yang kesusahan. Lalu nanti anak itu akan memperagakan tindakan tersebut, lalu anak-anak yang lain akan menebak tindakan apakah itu. Ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan gambar-gambar. Jadi anak-anak bisa menunjuk apakah ini gambar yang menunjukkan tindakan kasih atau bukan. Lalu yang keempat, kita dapat bersama-sama membuat role play atau drama singkat tentang tindakan kasih. Contohnya, menegur teman yang salah atau mungkin tindakan-tindakan kasih yang lainnya. Jadi anak-anak diajak untuk membuat kelompok, lalu dalam kelompok-kelompok tersebut, anak-anak mendramakan contoh tindakan kasih yang dapat mereka lakukan. Justru ini sangat menarik gitu ya untuk dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak berpikir tindakan kasih apa yang dapat mereka lakukan, lalu menunjukkan bagaimana tindakan kasih itu nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui role play. Selanjutnya, saya akan menyampaikan usulan lagu yang relevan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita dapat bersama-sama bernyanyi, dengar dia panggil nama saya.
Dalam lagu ini anak-anak diajak untuk menjawab, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus bertanya, anak-anak diajak untuk menjawab, ya, saya mau mendengar panggilan Tuhan. Sebagaimana nanti dalam bacaan kita melihat Petrus yang menjawab ya ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu, yang kedua, kita dapat bersama-sama bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Dalam lagu ini ada kata-kata ikut Tuhan Yesus. Ini mau menegaskan kemauan anak untuk mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan berarti anak-anak diajak untuk mau lakukan apapun yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Dan yang ketiga, kita dapat bernyanyi juga Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Dalam baitnya, kita dapat melihat apa saja yang dapat kita lakukan sebagai utusan Tuhan di dunia. Dan pada refrennya kita juga diajak untuk menyatakan dengan senang kita melayani umatnya. Lalu, selanjutnya saya juga akan menyampaikan usulan alur. Nah, pertama-tama kita dapat membuka untuk mengajak anak bersyukur atas kasih Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi dan merawat kita melalui lagu misalnya Tuhan Yesus baik, God is so good, dan lain-lainnya. Dalam lagu ini, anak-anak juga diajak untuk mengingat apa saja kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dapat kita lanjutkan juga dengan doa pembuka. Lalu kita masuk ke dalam pengantar tema. Dalam pengantar tema ini, kita dapat bermain. Kita dapat bermain apakah engkau mengasihiku seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita dapat juga mengajak anak-anak untuk membahas tentang hewan peliharaan atau benda tertentu yang mereka rawat dan mereka kasihi selama ini. Refleksinya sekali lagi, kita mau mengajak anak-anak melihat bagaimana bukti kalau kita benar-benar mengasihi sesuatu atau seseorang. Lalu kita masuk ke dalam pengantar firman. Kita dapat menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami dan kita lanjutkan dengan doa persiapan firman. Lalu dalam firman kita dapat mengajak anak-anak membaca Yohanes 21 ayat 15-19, ayat yang tidak terlalu panjang. Lalu kita tegaskan tentang pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini kita mengajak anak-anak untuk melihat kasih adalah landasannya. Lalu kita juga menegaskan tentang bagaimana ketika Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk merawat domba-dombanya. Dan kita juga mau menyampaikan kepada anak-anak bahwa bukti mengasihi adalah dengan kita melakukan tugas yang diberikan oleh orang yang dikasihi. Seperti Petrus yang sudah menjawab, ya aku mengasihi Tuhan, lalu Petrus diajak untuk melakukan tugas yang diberikan, yaitu merawat domba-domba Tuhan Yesus. Lalu kita dapat lanjutkan. Di sini mengajak anak-anak untuk melihat aplikasinya. Anak-anak berarti diajak untuk menjaga dan membimbing teman-temannya dengan kasih seperti gembala yang merawat domba-dombanya. Contoh aplikasinya apa? Pertama, seperti menegur teman yang berbuat salah, atau kita juga dapat lakukan dengan memberikan kata-kata yang membangun, juga hal-hal yang dapat kita lakukan lainnya. Lalu kita dapat lanjutkan dengan aktivitas respons. Nah, aktivitas respons ini kita dapat melakukan role play yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita dapat juga bermain tebak gaya. Tebak gaya apakah ini contoh tugas yang diberikan oleh Tuhan? Atau kita tadi juga dapat melakukannya dengan melakukan tebak gambar. Selanjutnya kita dapat mengajak anak-anak untuk mengingat ayat hafalan pada hari ini yang diambil dari Yohanes 21 ayat 17b. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat hafalan yang cukup mudah untuk diingat. Selanjutnya kita dapat melakukan persembahan melalui pengantar, lagu persembahan, dan doa persembahan. Setelah itu ibadah anak dapat kita tutup dengan lagu Tuhan mengutus kita ke dalam dunia dan dilanjutkan dengan doa penutup. Nah, demikian ide-ide yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kakak laksanakan dengan baik dan juga semoga dapat menjadi berkat untuk anak-anak. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yunika yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar dan kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak boleh mematangkan kembali persiapan bersama dengan teman-teman satu tim dengan ditolong oleh Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, Kak Pendeta Agus Gunawan metode pengajaran kelas Batita Balita, Kak Dinar di kelas kecil dan Kak Yunike di kelas besar. Semoga semua yang disajikan ini boleh makin menolong dan juga memantapkan kakak-kakak semua. Kita mau mengakhiri persiapan kita, namun sebelumnya kita mau menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Engkau boleh menolong kakak-kakak guru sekolah minggu yang masih harus mematangkan persiapan mereka. Berikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu hikmat dan semangat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dengan tema dan bahan Alkitab untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.